snack anti mainstream di Korea Selatan? Ada kok. Kami punya bondegi. Itu terbuat dari pupa, kepompong ulat sutra. Enak kok. Wah, pasti enak tuh. Kalau kami di Kamboja, suka makan tarantula goreng. Kalau di Kanada, ada nggak snack unik kayak gini? Itu makan tarantula goreng bisa jadi Spiderman nggak sih? By the way, ada kok di Kanada. Namanya jelly moose nose. Itu jelly terbuat dari hidung rusa. Enak. Kok agak lain ya? Kami juga punya snack anti mainstream kayak gitu, tapi ya nggak se-ekstrem itu. Kami punya minuman soda rasa belut, ada juga es krim rasa wasabi, es krim rasa daging kuda, terus ada lollipop rasa miso. Lebih ekstrem itu sih. Kalau Indonesia, ada dong. Ada belalang goreng, ada pelarot, terus ada ceker. Ceker termasuk anti mainstream juga gak sih? Ya pokoknya banyak lah. Tapi gua nggak suka. Sukanya yang pedes nih. Kayak Jets makaroni habanero. Pedes, gurihnya cabai habanero. Terbuat dari 100% gandum asli. Dan ekstra banyak juga isinya. Pokoknya enak banget. Mau dong? Ambil aja. Kalau kurang, kamu bisa beli Jets makaroni habanero di e-commerce kesayangan kamu. Udah nih. Ya, ngeborong dia. Ini obat bukan sembarang obat. Obat itu di negeri Cina. Kalau lu mau selamat, beli cicak keling yang obat punya. Panen kada sekolah bisa sembuh pakai ini barang. Lu orang cukup bayar 380.000 1 kilo untuk sembuh loh. Di rumah gua juga banyak cek cicak. Nanti gua keringin sendiri. Obat kurang 400.000 mahal amat. Di Australia cuma orang kaya ya yang bisa ngerokok. Soalnya satu bungkus rokok di sini harganya 400.000 rupiah. Orang kismin itu mikir-mikir lagi kalau mau ngerokok. Kecuali gua kan orang kaya. Lah ngerokok 400.000 di sini sampai paru-paru tinggal satu juga bisa, Mbak. Sini aja sini. Di negara I, you punya duit 400.000 cuma dapat kunyit 1 kilo. Memang rempah-rempah di sini sangat mewah di Amerika. Nih, Mister. Tiap hari kita makan kunyit di sini. Ternyata gue kaya juga ya. Di Perancis, kami punya menu masakan namanya Riz de Renouille. Itu kaki kategori yang sangat enak. Seporsinya 170.000 rupiah. Persis ayam rasanya tapi lebih lembut. Kaki katak doang 170.000. Seporsi 170.000. Kilonya berapa? Mahal juga tuh. Lah, OTW rawa-rawa nih. Tiket ke Singapura ternyata cuma 1 jutaan. Jadi semangat deh tinggal di sini kalau ongkosnya aja udah semurah ini. Ongkosnya doang yang murah. Ternyata biaya tinggal di sini sewa apartemennya sebulan 36 juta. Dorong kan ini. Aduh, sempat dulu dah. Kamu nggak boleh ngerokok sembarangan di sini. Kamu kena denda 2,5 juta ngerokok nggak di tempatnya. Ngerokok denda. Belum dinyalain kok, Pak. Bagus deh. Lah, itu apa? Vape. Denda 100 juta. Nggak boleh nge-vape di sini. Ih, Pak, jangan gitu dong. Masa dikit-dikit denda sih? Itu punya apa? Permen. Permen apa? Permen karet doang denda 23 juta rupiah. Ah, gila lu. Dikit-dikit denda. Rokok denda, makan permen denda. 12 juta rupiah. Sini. Ngapain lagi saya, Pak? Denda mulu nih. Mendadak miskin gua tinggal di sini. Kamu nyebrang sembarangan. Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Nah, kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Di India kan juga banyak muslim. Terus kalau Idul Adha mereka gimana? Umat muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. Ngomong sapi suci, gak boleh dipotong, gak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasya. Itu biasa kami sebut karabit. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar. Itu kerbau. Tapi benar-benar lancar. Kerbau. Sapi. Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi.
3 juta. Kali 2. Kali dua. Kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain tapi saya ngutang terus miskin nggak bisa bayar, gimana nih? Wah, kesian. Abah berhentiin aja ya. Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja nggak apa-apa, Pak. Wah. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa poya-poya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya. Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke ADA kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. Lu orang kalau berani judi di Cina itu bisa kena penjara 3 tahun loh, sama 3 sampai 8 tahun kalau lu punya usaha judinya. Tapi di Cina itu dilarang. Tapi di Macau boleh, di Hong Kong boleh, di Taiwan boleh judi, sampai kaya lagi, sampai miskin lagi, boleh semua. Di Uni Emirat Arab tentu tidak boleh judi. Yang melanggar akan dikenakan denda 250.000 sampai 500.000 dirham atau setara 900 juta sampai 1,9 miliar rupiah. Enak kan? Enak. Hukum kami sangat berpegang teguh dengan hukum Islam. Sesuai dengan bab 28 Common Gaming House, itu menyatakan bahwa siapapun berjudi di negara ini akan kena denda 10.000 ringgit Brunei dan penjara 6 bulan. Wah, kalau di Indonesia udah jelas melarang perjudian. Karena apa? Menyengsarakan rakyat. Asli, Bu. Miskin saya gara-gara judi online. Aduh, pusing saya, Bu. Udah, tenang. Gak usah khawatir miskin kalau tinggal di Indonesia. Bakal dapat bansos lu nanti, tenang aja. Beneran, Bu, dapat bansos. Alhamdulillah, bisa depo lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Girang amat. Bulan Ramadan. Bantes. Mentang-mentang bulan Ramadan mau selesai gitu, jadi seneng. Enggak gitu, Abah. Orang di mana-mana. Kalau bulan Ramadan mau selesai itu, sedih gitu. Karena di bulan ini dosa kita tuh diampuni. Amal-amal jadi banyak sekali. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Abah? Lah. Bukan itu. Hanya senang. Karena tahun 2030 nanti, bulan Ramadan, ada 2 kali dalam 1 tahun. Ini terjadi karena kalender Hijriah dan kalender Masehi punya perhitungan waktu yang beda. Perhitungan waktu yang beda. Iya, kalender Hijriah lebih pendek karena berbasis peredaran bulan. Dengan panjang 354 atau 355 hari per tahun. Sedangkan kalender Masehi berbasis perhitungan matahari dengan panjang 365 atau 366 hari per tahun. Karena itu, bulan Ramadan dalam kalender Masehi selalu maju 10 sampai 11 hari per tahun. Dalam siklus 33 tahun, bulan Ramadan selalu muncul 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Berarti bulan puasa nanti di Januari. Terus satunya lagi di Desember tahun 2030 nanti. Benar sekali, Ling. Berarti 2 bulan dong gua kelaparan. Enggak. Loh, kata ente tadi, senang bulan Ramadan, bisa dapat banyak pahala. Tapi enggak setahun 2 kali juga, Bah. Aduh. Cewek Thailand cantik banget. Gemes sih. Ya ampun. Jangan ketipu kalau di Thailand. Mesti hati-hati. Lah kenapa? Ya siapa tahu bukan cewek, tapi katoy. Katoy apa? Katoy itu istilah lokal untuk sebutan ladyboy atau kaum LGBTQ, LSTUPWY, gitulah pokoknya. Oh, nggak mungkin lah ini. Cantik banget gini. Bener-bener makanya. Cantik banget. Boy, udah dibilang hati-hati. 1 dari 165 pria Thailand itu tuh katoy. Soalnya diperkirakan ada ratusan ribu katoy di Thailand. Menurut beberapa studi dan pengamat sosial, mereka juga sulit dikenali karena sudah menjalani prosedur pengubahan bentuk tubuh dan hormon. Hasilnya gimana? Malah lebih cantik daripada cewek asli. Ini asli, yakin gua. Ya udah, siapa deh? Pakai
pakai ucapan swadi. Itu ucapan salam di sini. Tapi kalau cowok lu kan cowok, jadi ujungnya kap, swadikap gitu. Kalau cewek swadikap. Nah, kalau dia jawab swadikap, itu fix cowok. Kalau swadikap, itu cewek. Oke. Swadikap. Swadikap. Wah, cowok. Deh, kasihan deh, belum makan. Tolong. Nggak ada duit, Pak. Maaf ya. Nggak ada duit. Apa? Kenapa nggak ada duit nih? Lebih miskin dari kita nih berarti. Maksudnya saya nggak bawa cash gitu, nggak bawa cash, ada duit tapi nggak cash gitu. Ya udah transfer aja, bisa kok. Enggak, maksudnya nggak mau ngasih gitu. Nggak mau ngasihnya karena apa? Karena nggak ada duit. Fix miskin nih, nggak usah munafik lah. Ya, gua ngatain sih. Gini Pak, saya nih ya mau berhemat gitu biar nggak cepet habis duitnya. Saya nggak boleh ngeluarin duit sembarangan, apalagi ngasih pengemis. Kita di sini juga nggak sembarangan. Di Pakistan yang namanya pengemis itu adalah pekerjaan terorganisir. Jadi nggak sembarangan. Lebih dari 38 juta orang yang jadi pengemis di Pakistan. Kerjanya gampang, nggak capek, pasti cuan. Tetep aja ngemis. Duit, yang penting duit. Kerjaan lu gajinya berapa emangnya? Iya, standar gaji orang Indonesia lah. Berapa? 1,5 juta Per hari? per bulan. Loh, kita dapat sehari segitu. Masa kalah sama pengemis? Dasar miskin. Pak. Nah, aduh, kamu ini kok kamu bangun tengah malam kayak gini sih? Ada suara serem Pak di kamar aku. Bapak bisa cek dulu nggak? Mana tuh? Nggak ada tuh suaranya. Mana kamu itu kamu tuh cuma mimpi buruk. Mana ada suara-suara kayak gitu? Nah itu Pak suara yang aku dengar tadi itu Pak. Ih, beneran ada hantu nih. Menurut Bapak sih, kamu baiknya cek aja sendiri ya. Tapi Pak, Berapa banyak pulau di Indonesia? 17.508 pulau. Pulau paling barat di Indonesia apa? Pulau Rondo di Aceh. Paling timur di Indonesia? Pulau Rote di NTT. Nah, tuh tahu semua. Artinya kamu tuh pinter, udah dewasa. Masa kayak gini doang takut? Emang kamu umur 8 tahun apa? Aku 8 tahun Pak. Oke. Halo? Ada orang nggak sih? Pada, siapa di sana? Ketakut. Gak ada siapa-siapa di sini kok. Kata presiden saya bisa langsung masuk TNI nih Pak. Ini kenapa saya nggak lulus? Presiden. Kamu siapanya presiden? Anaknya? Bukan. Cucunya? Bukan. Keluarganya? Bukan juga Pak. Terus apa hubungannya kamu sama presiden sampai bisa seenaknya masuk sini? Saya yang manjetiang terus masangin bendera waktu 17 Agustus dulu loh Pak. Kata presiden, gara-gara itu saya bisa masuk TNI langsung kalau udah gede. Emang sekarang kamu udah gede? Ya iyalah. Orang kamu aja kurang 3 cm tinggi badannya makanya nggak lulus. Berarti kecil itu. Ingat, kalau gede, kamu tuh nggak gede. Tapi kata presiden, pimpinan di sini siapa? Bapak. Ya udah, nurut apa kata saya lah. Nggak ada urusan presiden di sini. Tapi presiden udah janji ke saya lah, Pak. kamu tuh kayak nggak ngerti politik aja. Di sekolah Thomas Battersea Inggris, kami punya peraturan unik. Kami tidak boleh mempunyai sahabat karena untuk menjaga perasaan teman-teman yang lainnya. Dan kami di Inggris nggak boleh ngeliatin prestasi kami. Jadi yang tahu nilai rapor kami cuma pihak orang tua dan sekolah. Beda lagi di negara gua. Kantin cowok sama ceweknya itu dipisah. Kata kepala sekolahnya, biar nggak pacaran di kantin gitu. Padahal kan masa-masa yang paling indah itu masa-masa di sekolah. Masih mending di sekolah gua nih ya, siswa sama siswinya nggak boleh pegangan tangan gitu. Katanya biar nggak hamil. Soalnya angka kehamilan di luar nikah di sini tinggi. Kalau Indonesia apa ya? Paling siswa yang cowok itu nggak boleh rambut panjang. Terus kita juga nggak boleh ngewarnain rambut. Tapi siswinya curang. Ke sekolah pakai jilbab. Jadi nggak ketahuan deh rambutnya udah diwarna-warniin. Terus pegangan tangan boleh? Boleh. Nggak ada yang hamil gitu? Ada sih. Banyak.